Puji Tuhan, hingga petang menjelang malam ini kita dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun punya pengalaman yang pahit, seperti contoh di dalam Alkitab Raja Daud, walaupun punya pengalaman yang pahit, peperangan tak berhasil, bahkan keluarganya, ya anak membunuh saudaranya, dan dia tetap mengakui sekalipun di lembah kekelaman, tongkat dan gada Tuhan menolong dia. Rasul Paulus pun seorang pelayan Tuhan. Sampai 3 kali dia berdoa minta supaya utusan iblis itu dilepaskan dari kehidupannya. Tetapi Tuhan katakan, cukup kasih karuniaku kepadamu. Jadi sekalipun dia melayani banyak gangguan lewat utusan iblis, dia tetap yang tabah sampai garis akhir. Puji Tuhan, kita tidak lanjut Injil Yohanes, tapi Kisah Rasul 2 ayat 29 dan seterusnya. Saudara-saudaraku, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Puji Tuhan. Terima kasih. Tadi saya katakan Raja Daud, ya, sampai pun anaknya Absalom melawan dia, mengejar dia. Seandainya pikiran daging, dia kecewa ikut Tuhan, kecewa melayani Tuhan. Dia nabi. Mengapa? Dia adalah orang nomor 1 di Israel. Absalom anaknya justru berniat membunuh dan mengejar dia. Nah, banyak. Tetapi Mazmur 17 mengatakan ayat 5, kakinya tidak goyah. Demikian juga Ayub, jika dilihat pengalamannya sakit yang parah, ya, sampai tidak ditengok lagi oleh siapapun karena sudah busuk, tetapi tetap dia katakan, pasal 22 Ayub ayat yang ke-11, tetap kakinya tidak goyah. Puji Tuhan. Itu dulu. Nah, sekarang kita lihat ini berkat Paskah yang kita peroleh dari Tuhan. Turunnya Roh Kudus itu adalah berkat Paskah. Tanpa Paskah tidak akan ada Roh Kudus diutus dari surga. Nah, itu sebabnya untuk apa Roh Kudus? Hadirnya Roh Kudus dibayar mahal oleh Yesus untuk memampukan
Tuhan, kita menghadapi setiap sisi kehidupan yang penuh dengan tantangan. Jadi kalau kita mengatakan ada Roh Kudus, ingat itu dibayar mahal oleh Yesus di Golgota. Kemudian kita mengatakan diberi Roh Kudus dan kecewa itu Tuhan. Siapa yang paling menderita, saudara atau Yesus? Ini kesalahan fatal dan ini siasat iblis untuk membuat kita renggang dengan Tuhan, dan akhirnya dia dapat peluk dan kita diseret masuk dalam 3,5 tahun aniaya. Jangan kita dibodohi oleh iblis. Ini berkat Paskah yang kita baca tadi, ini berkat Paskah. Bicara kematian dan kebangkitan Kristus, itu Paskah. Dan kita menerima Roh Kudus. Saya akui, saya merasakan kekuatan sampai bisa bertahan 48 kurang lebih tahun saya jadi kepala, bisa bertahan. Sudah hampir 50 tahun saya jadi kepala. Ya, 46 sekarang mereka, ya, dari tahun 74. Bisa bertahan ini karena kekuatan Roh Kudus. Dan jika saya menyembah dulu di kaki Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, saya melihat derita sengsara Tuhan. Siapa yang menderita, saudara atau Tuhan Yesus? Kita seringkali menjadi orang Kristen yang instan. Semua terima janji. Kalau kita tidak terima, kita kecewa. Itu langkah-langkah yang paling salah, yang ditunggu-tunggu oleh iblis, sehingga saudara akhirnya nanti dikirim masuk aniaya 3,5 tahun. Nah, jika saudara diberi urapan Roh Kudus karena pekerjaan salib di kita, mari kita layani Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Kita beribadah kepadanya dengan tulus dan ikhlas, karena kita dibukakan pintu rahmat hanya karena Paskah. Jadi berkat Paskah ini luar biasa. Kita ini adalah hari yang kedua Yesus di dalam kubur. Kemarin, hari ini, besok subuh bangkit, berarti hari ketiga. Ya, jadi saudara yang diberkati Tuhan, renungkan korban Kristus. Jangan sampai masalah-masalah yang kita terima. Lihat, saudara, lihat, ada orang juga yang hampir kecewa, namanya Yohanes Pembaptis. Tetapi Yesus katakan kepadanya, jangan. Dia kecewa. Nah, ini yang saudara, bahkan kita belum sampai pada Yohanes 16 ayat 1. Belum sampai. Coba dibaca Yohanes 16 ayat 1. Ya, sampai ayat yang ketiga. Yohanes 16 ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu, Ya, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. ulangi. Semuanya ini kukatakan kepadamu, Ya, supaya kamu jangan jangan kecewa dan menolak aku. Berarti Tuhan Yesus merasakan ada indikasi, ya, bahwa orang yang menemui nanti sengsara bisa menolak atau kecewa dan menolak Yesus. Kenapa? Karena dikatakan jangan kamu kecewa dan menolak. Kalau kecewa dan menolak berarti hidupnya mati untuk selama-lamanya, karena menolak kehidupan. Terus
kamu akan dikucilkan. Ulangi. Akan datang, Kamu akan dikucilkan bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Nah, sekarang belum kita diperlakukan itu sudah kecewa. Bahkan mau menolak, silakan. Siapa yang rugi nanti? Ayat 3. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Nah, akan diperlakukan. Jika hal ini terjadi, bagaimana pertimbangan saudara? Makanya jauh-jauh hari Yesus sudah memberikan nasihat, jangan kamu kecewa dan menolak aku. Jika hal ini datang, ada orang yang berniat mau membunuh kalian, dan itu akan lebih parah. Sekarang baru virus, kita tidak lihat. Ya, tadi saya berbincang-bincang di sini di kecamatan dengan pendeta Yohanes Omong, suami istri. Siapa lihat virus? Musuh sekarang kita kalah kabur. Kalau dia musuh dilihat, kalian kasat mata, lain perkara. Ini tidak dilihat dengan kasat mata. Nah, makanya kalah kabur manusia sekarang. Nah, ini adalah yang namanya sampah yang mengamuk petang hari. Sementara sampah mengamuk petang hari, nah kita semestinya makin mendekatkan diri kepada Tuhan, makin melekat kepada Tuhan. Itu solusi. Nah, makanya berkat Paskah yang kita lihat, yang kita nikmati, antara lain kita diberi oleh Tuhan kuasa Roh El Kudus. Dan kuasa Roh El Kudus ini disebut juga oleh Alkitab kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus. Roma 8. Ya, dan ini juga yang akan membangkitkan kita. Ayat 10, ayat 11 mulai, ayat 9 mulai. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Iya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, Iya. ia bukanlah milik Kristus. Iya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, Iya. maka tubuh memang mati karena dosa. Kamu memang mati kalau dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Iya, jelas. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari Roh Yesus, Roh Kudus, roh Dia, roh Yesus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Dia di dalam kamu, maka Dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menyembuhkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini berita Paskah. Jadi kebangkitan Kristus oleh roh Kristus, oleh roh Allah. Dan kalau roh Kristus atau roh Allah itu ada pada kamu, maka kamu adalah miliknya Kristus. Kamu pun akan dibangkitkan. Kehidupan Kristen selalu menginginkan yang instan. Kalau begitu, Tuhan tidak akan suruh kita perang. Ya, iblis itu ada 7 lop senjata dia tembakkan kepada kita. Iblis memiliki 7 lop senjata yang dia pakai untuk menembak kita secara terang-terangan. Ada 7 lop senjata secara sembunyi-sembunyi. Begitu lihatnya iblis. Nah, berarti kita diajar oleh Tuhan dekat dengan Dia, jadikan kita tameng, sekalipun Dia bagikan penembak jitu
dari jarak jauh tidak akan kena karena Yesus menjadi tameng kita. Ada 7 senjata iblis yang terang-terangan dan kita dikatakan oleh firman menjadi lebih dari pemenang. Sekalipun ditembak kita tidak tewas, kita lebih dari pemenang. Roma 8 tadi ayat 20 ayat 35 mulai. Ya, ini 7 senjata iblis yang ditembakkan kepada kita gereja Tuhan. Ya, jangan cengeng. Ya, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Nyanyi itu nyanyian. Pertama senjata iblis pertama penindasan. Ya, silakan. Penindasan 1. Senjata pertama penindasan. Karena kita baru diintimidasi oleh berbagai situasi keadaan, kita sudah masih lolos karena kena ditembak di pesta. Pikirannya hancur, kacau, atau kesesakan, ditembak di dalamnya kena hati. Terus atau penganiayaan, ditembak di punggungnya, penganiayaan, atau kelaparan, di perutnya ditembak. Terus atau ketelanjangan, seluruh tubuhnya jadi telanjang ditembak. Terus atau bahaya, atau pedang. 7 senjata ini sudah dialami oleh Yesus. Yesus alami tembakan ini. Ya, jika kita mempelajari pelajaran tabernakel, mesbah perbendaharaan, kita melihat Yesus alami ini. Nah, tetapi apa kita harus menyerah? Kita harus kalah. Jika ada roh kebangkitan roh Kristus, kita tetap miliknya Tuhan. Ayat 3:60 sampai 37. Seperti ada tertulis, Oleh karena engkau kami, Tuhan, engkau kami ada dalam bahaya sepanjang hari. Bayangkan, walaupun maut itu sudah dikalahkan oleh Yesus, tetapi maut itu tidak pernah mengaku kalah, selalu mengejar setiap hari. Seperti terus kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan dalam sengsara. Tapi apakah Paulus menyerah? Ayat 36, 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Cuma menang, lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kebangkitan dan kebangkitannya memberikan Roh Kudus. Dalam Roma 5 ayat 5 itu adalah kesimpulan khasnya Tuhan. Roma 5 ayat 5. Ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Ya. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, ini tidak mengecewakan. Kasih Allah dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Begitu kita buka mata, kita lihat di mana pengharapan itu dilakukan di ruangan Maha Suci. Kita akan mulia bersama dengan Yesus. Maka tidak patut kita kecewa. Karena kita melihat pengharapan kita akan dimuliakan bersama dengan Yesus ada di ruangan Maha Suci. Ini bagi saya sebagai pelayan Tuhan. Banyak saya dikepung, diintimidasi oleh situasi, oleh pekerjaan kuasa kegelapan, menggunakan kesempatan yang ada, mengintimidasi. Tetapi ya, untuk apa kita kecewa? Saya cuma melihat pengharapan, saya akan mulia bersama dengan Dia. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan.
Maka lihat berkat Paskah itu antara lain Roh Kudus dicurah atas kehidupan kita. Dan ini janji Tuhan. Satu saat kita akan menyaksikan, akan alami lebih hebat dari yang sudah-sudah. Sebab tantangannya juga lebih besar. Maka butuh, seperti saya harus katakan, mudah-mudahan besok kita dengar, tapi saya ngomong saja. Ya. Kalau gereja Tuhan tidak mau menerima sengsara, Wahyu 12 ayat 1 dan 2, dia akan terima sengsara yang besar. Berarti gereja Tuhan yang sempurna tidak luput dari sengsara. Seperti ibu yang mau melahirkan, tetapi Yohanes 16 ayat 21-22, begitu ibu itu saat mau melahirkan dia sakit, dan begitu anak itu lahir dia lupa kesakitannya. Itu Wahyu 12 ayat 1 sampai ayat 2 yang aneh dialami oleh gereja. Jika saudara tolak ini sengsara besar, tidak ada ampun. Nah, itu sebabnya mari kita perhatikan berkat Paskah ini luar biasa, memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, memberikan kita pertolongan. Ya, bukan berarti instan. Itulah berkat Paskah, Roh Kudus. Nah, saudara, kemarin kita sudah dengar berkat Paskah kita juga dilepaskan dari belenggu maut. Nah, dari belenggu maut itu bukan datang dengan mudah atau gampang lewat peperangan yang dahsyat oleh Tuhan. Nah, pengorbanan Kristus di dalam kita, apakah itu belum cukup bagi saudara? Pengorbanan Kristus Yesus mengucurkan darahnya, dan oleh darah ini kita mendapat pengampunan, dan oleh darahnya ini kita menerima syafaat dan imam besar, bukan dari darah domba, tapi darahnya sendiri. Masih belum cukup? Hei orang Kristen, wahai Kristus penebus keluarga besar, masih belum cukup? Masihkah saudara anggap itu masih ya belum apa-apa pengorbanan Kristus, sehingga langkahmu seperti langkah terikat, tidak bisa maju, goyah? Coba baca dulu Raja Daud, apa kakinya goyah. Mazmur 17 ayat 5. Mazmur 17 ayat yang kelima. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Langkahku. Kakiku tidak goyah. Ya, kakiku tidak goyah. Ulangi. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Langkah kakiku, Raja Daud, mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Apakah kurang masalah, percobaan, tantangan yang dialami? Banyak. Kita lihat lagi Ayub pasal 23 ayat 11. Ayub 23 ayat 11. Ya. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Sekalipun tantangan berat,
dia tetap tidak menyimpang, karena tetap mengikuti jejak Tuhan. Nah, ini yang kadang kita tidak pahami. Nah, tanpa sadar virus rohani masuk, bukan virus corona, virus rohani masuk. Akibat gagal ikut Tuhan, menyangkal Tuhan, menolak Tuhan, kecewa ikut Tuhan, itu virus rohani. Lebih jahat daripada virus corona. Kalau virus corona, ya kalau kena mati. Tapi kalau dia dari Tuhan masuk surga. Tapi kalau virus rohani kena mati, neraka. Lebih parah. Jangan sampai kita kena virus rohani, berujung lautan api. Olehnya kita diberi Tuhan Roh yang Kudus. Ini berkat Paskah. Lihat, begitu mereka menikmati berkat Paskah, betul-betul 3.000 jiwa baru saat itu, dan mulai dibina lewat firman pengajaran oleh rasul-rasul, kemudian diajar bagaimana untuk bersekutu, kemudian diajar bagaimana untuk menyembah alias berdoa, dan diajar bagaimana untuk menghargai perjamuan kudus. Itu adalah kehidupan yang menerima berkat Paskah dan ditindaklanjuti. Ayat 42 Kisah Rasul 2 ayat 42, tolong dibaca kembali. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya. Pertama, bertekun. Ya. Namanya bertekun. Ya. Kalau disebut oleh firman Allah bertekun, nah itu adalah suatu pelayanan yang berkesinambungan. Ya. Bertekun. Ya, silakan. Dan dalam persekutuan. Ya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itu kondisi mereka. Bertekun. Ya. Bukan yang dikatakan di sini beda, lain. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kalau sekarang yang banyak dilakukan oleh gereja, bertekun untuk mencari karunia-karunia Roh Kudus lewat nubuatan, bernubuat. Bukan itu yang diajar. Bertekun dalam pengajaran rasul. Berarti yang pertama, pengajaran ini Ibrani 12 ayat 10 menyucikan. Jadi bertekun dalam pengajaran berarti mau disucikan. Kemudian bertekun dalam persekutuan, fellowship, supaya seragam, supaya punya arah yang sama, supaya sejalan, bergandengan tangan, bahu membahu, Sefanus 3 ayat 9. Itu maksudnya bertekun, bahu membahu. Kemudian dalam doa penyembahan, proskuneo, merendahkan diri serendah-rendahnya, kemudian dibina menghargai perjamuan kudus. Maka urutan yang pertama, pengajaran itu yang akan kontrol persekutuan. Pengajaran itu akan kontrol doa penyembahan. Pengajaran itu akan
Kalau kita mulai meremehkan firman pengajaran, sama dengan kita mulai persekutuan mulai renggang, yang penyerahan sudah renggang, dan penghargaan terhadap korban Kristus lewat perjamuan kudus sudah jadi tak karuan lagi. Nah, itu sebabnya berkat Paskah Roh Kudus. Nah, berkat Paskah, kita dilepaskan dari belenggu maut, dipindahkan dari kematian kepada kehidupan. Masih belum cukup. Kita dipindahkan dari dunia kematian, dunia maut, dipindahkan kepada dunia kehidupan bersama dengan Dia. Masihkah belum cukup? Nah, untuk melestarikan hal ini, maka kalau kita sudah dipindahkan dari dunia kematian kepada dunia kehidupan oleh korban Kristus, untuk melestarikan rohani kita, bahkan untuk menumbuh kembangkan, perlu kita perhatikan Yohanes 10 ayat 34, ayat 17 dan 27. Ini pengembalaan. Kalau sudah pengembalaan kita ringankan, kalau pengembalaan kita sudah mulai remehkan, kalau pengembalaan mulai kita sepertinya mulai ada timbul kecurigaan, ini adalah siasat iblis. Iblis itu dia cari lubang kecil dulu, dia kalau lama-lama dia kasih masuk jarinya. Begitu dia bisa masuk jari, lama-lama dia bikin besar lubangnya, dia masuk. Silakan Yohanes 10 ayat 3 dan 4, 16, 27. Ayat 3 dan 4 bukan. Untuk Dia menjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Menuntun keluar. Tidak dia panggil nama, dia tuntun, kemudian dia biar. Tidak, dia sertai. Ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suara yang tadinya memanggil mereka dari dunia kematian, dipindahkan kepada dunia kehidupan. Itulah Yohanes 5 ayat 24 sampai 28. Ini suara ini yang harus dikenal oleh orang yang mendengar suara tadi, dipindahkan dari dunia kematian, dunia maut kepada dunia kehidupan. Maka dia harus belajar mengenal namanya, suaranya ini. Makanya dia perlu ada di dalam pengembalaan. Ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Jadi Allah mengetahui ada lagi domba-domba yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus dituntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Jadi bukan suara beda, tetap suara Yesus, suara gembala yang sama, yang didengar oleh orang Yahudi, yang didengar juga oleh kita bangsa kafir non-Yahudi. Dan mereka akan menjadi satu kawan dengan satu gembala. 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Jadi saling keterkaitan antara gembala dan domba. Domba kenal suara gembala mengenal
domba-dombanya dan mengikuti aku. Jika si A mengenal gembala, suara gembala, si B mengenal suara gembala, dan gembala mengenal si B, gembala mengenal si A, maka terjadilah yang namanya persekutuan tubuh kepala dan tubuh. Itu yang namanya persekutuan yang asli, diikat oleh suara gembala, diikat oleh suara firman pengajaran yang disajikan oleh gembala. Gembala satu, tidak macam-macam. Nah, karena ayat 5 ada gembala yang lain, yang suara asing. Itu banyak. Ya, tetapi suara asing pasti tidak mereka ikuti. Ya, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang asing tidak mereka kenal. Nah, jadi suara orang asing, suara pengajaran firman yang salah, yang tidak sehat, mereka tidak mau dengar, mereka lari. Dan itu banyak. Yang benar adalah satu, suara gembala, itu suara Yesus. Nah, olehnya gembala inilah yang menyerahkan nyawa. Pasca ayat 11. Akulah gembala yang baik. Aku gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Masih kurangkah, hai Anda domba-dombanya Tuhan, masih kurangkah Yesus menyerahkan nyawa demi kau, darahnya? Terima kasih. Inilah gembala. Jadi gembala ini merangkap domba Paskah, menyerahkan nyawa. Gembala ini mencurahkan rohnya kepada gereja Tuhan. Gembala ini memindahkan kita dari dunia kematian kepada dunia kehidupan. Gembala ini yang menembus kita dengan harga yang mahal lewat darahnya dan membuka jalan baru kepada kita. Ya, kemudian gembala ini juga yang domba Paskah ini juga yang membukakan kita rahasia firman. Gembala ini juga yang menghapus perbedaan bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Dan gembala ini juga yang berperan ya dengan dasar melawan iblis setan. Sehingga satu saat ada hamba Tuhan dijumpai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tanya, tahukah hambaku apa yang saya lakukan di dalam kubur, di alam maut itu? 3 hari, 3 malam. Tahukah hambaku apa yang aku lakukan? Tentu pikirannya, Yesus kan sudah mati, apa yang saya lakukan? Dia jawab, tidak, aku tahu. Tahukah waktu aku di alam maut, aku bergumul dengan maut untuk kalian, untuk kamu, untuk engkau. Itu Tuhan jawab. Waktu ditanya, apa yang aku lakukan di alam maut? Dia tidak jawab. Coba baca dulu Yesaya tadi 2 ayat 30, 31. Tetapi ia adalah seorang nabi dan dia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ya, karena itu tahta Daud, padahal ini tahta Tuhan. Dalam 2 Tawarikh disebut tahta Tuhan. 2 Tawarikh 9 ayat 8. Ya, itu disebut tahta Tuhan. Terus
Ya, bukan itu. Jangan. Teruskan yang dibaca tadi ayat 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ya. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Di dalam dunia orang mati di situ dia tidak ditinggalkan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Itu dia berguru di situ. Melawan maut. Itu jawaban kepada orang yang ditanya tapi dia tidak tahu, dan memang kepada kita juga kalau ditanya pasti kita tidak akan tahu menjawab karena kita punya pikiran Yesus sudah ada di kubur mati. Ya. Terima kasih. Jadi saudara, ini yang dikerjakan oleh Tuhan, berpulang perang dasar. Kita cuma lihat di juta, tetapi kita tidak tahu dalam kubur. Ya, dia kejar jejak dosa masuk dalam kandungan Hawa. Itu diakui oleh Raja Daud di dalam Mazmur 51 ayat 7. Aku dikandung dan diperanakan dalam dosa dan kesalahan. Makanya Yesus masuk dalam kandungan, dia kejar jejak maut sampai di liang kubur untuk menyelamatkan kita. Masihkah kurang yang Tuhan lakukan sehingga kita harus kecewa? Ingat, itu adalah pekerjaan sengat maut jika saudara kecewa. Bukan curahan kasih Tuhan untuk membuat kita kecewa. Tadi Roma 5 ayat 5. Roh yang kudus justru untuk membuat kita perkasa, untuk kita kuat menghadapi tantangan, intimidasi dari berbagai sisi kehidupan, dari pihak kuasa kegelapan pun dari pihak sesama. Kita diberi kekuatan oleh kuasa Roh yang Kudus, dan pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Kita melihat di mana pengharapan itu sudah dilakukan di ruangan Maha Suci. Kita akan melihat bersama dengan Yesus. Sebabnya kekasih dan diberkati Tuhan, Yesus sudah dekat datang. Melihat situasi sekarang ini. Memang manusia berusaha untuk menanggulangi, tapi firman pasti digenapkan. Manusia berusaha untuk menanggulangi, termasuk virus corona ini, manusia berusaha, tetapi firman akan digenapi. Kita tidak tahu apa yang dibilang datang nanti. Mungkin dalam bentuk apa, tapi pasti firman digenapkan. Dan itu akan menyesatkan, membuat hati kita tersesat. Tetapi anak Tuhan yang mendekat kepada Kristus, apapun terjadi, kita lebih daripada pemenang. Kita diterbangkan jauh dari mata ular. Itu pengharapan kita bersama Yesus. Dia tutup penampilan kita menjadi bukti perjanjian satu. Haleluya. Olehnya gereja Tuhan kita ini ya mari di kala kita digiring oleh Tuhan masuk di medan perang. Itu tes. Ketika kita masuk di medan perang, bagaimana reaksi kita? Tuhan lihat. Silakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Iya, lazim. Yang tidak melebihi kekuatan
kekuatan manusia. Apakah ini Allah bohong? Saudara mengatakan, ini sudah melampaui kekuatan saya, berarti ayat ini tidak benar. Berarti Anda menuduh Allah itu salah. Tidak. Sekalipun saudara tidak percaya, ayat ini tidak berubah 1 mili pun. Firman kebenaran firman tidak bisa dirubah oleh karena orang tidak percaya. Sekali lagi, firman atau kebenaran firman tidak akan berubah 1 mili pun walaupun orang tidak percaya. Ya, terus Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini kita harus paham. Sebab apa? Coba lihat ayat di atas, ayat 12. Karena kita teledor berbahasa, sehingga Allah isinya. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa Ia tertutup diri, hati-hatilah supaya Ia jangan jatuh. Begitu kita aku ini, aku begini. Nah, Allah isinya datang. Nah, ayat 13 menerjang kita. Mau membuktikan ayat 12 itu. Ya, maka mari urus. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 11 adalah suatu kehormatan mengurus urusanmu sendiri-sendiri. Jangan ya bahasa anak muda GU orang lain. Ulangi, baca ini. Kehormatan dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Ya, kalau misalnya contoh istri, lakukan apa kewajibanmu menurut firman. Tidak usah ya urus suami. Suami tidak begini. Ya usah, dia punya urusan. Dia akan urus urusan sendiri untuk menerapkan firman. Dan nanti kalau ya ini si istri lakukan, suami lakukan, ya surga. Tetapi ingat, harus kita lakukan. Jangan kita salah menerapkan, karena banyak kali salah sudah mendengar ini. Salah sudah. Oh, jangan kau urus saya urus sendiri. Jadi saudara mabuk-mabuk, ya itu saudara urusan itu mabuk-mabuk. Saudara selingkuh itu urusanmu sendiri. Luar tiga, itu justru mengundang murka Allah paling nanti. Maka urus dirimu. Bukan jangan urus saya urus, ya terserah saya. Oh ini justru salah menggunakan ayat ini. Salah. Maka suami yang mengatakan, tidak usah urus saya urusan. Ya, loh, itu salah. Ya, suami harus tahu apa yang dia harus lakukan. Bukan urus mabuk-mabuk, bukan urus narkoba, bukan urus soal selingkuh. Bukan, lakukan yang benar. Ya, sebab coba saudara baca 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya kamu jangan terhalang. Doa penyembahan bisa jadi terhalang kalau engkau tidak hargai istrimu. Nah,
urusanmu, supaya engkau doamu didengar oleh Tuhan. Begitu juga istri. Ya, hormati. Nah, ini yang kadang salah menerapkan ayat ini. Ya, ada itu yang urusan. Ya. Bukan seperti itu yang buta-buta ayat ini. Tidak, bukan seperti itu. Haleluya. Maka saudara yang diberkati oleh kita, suami berperan melawan dakinya, istri berperan melawan dakinya. Ya, maka istri berperan melawan daging, suami berperan melawan nafsu dakinya, istri melawan peran melawan nafsu dakinya. Nah, masing-masing akhirnya ada bagus. Haleluya. Sebab itu mari kita dibawa Tuhan kadang masuk dalam medan perang. Haleluya. Nah, jangan kalah. Ya, jangan kalah. Nah, karena kita semua ya pada umumnya maunya instan. Begitu kita percaya Yesus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua instan. Tidak demikian. Kita masuk di dalam peperangan, tetapi berperang kita bersama Yesus. Ya, ayat yang terakhir, Wahyu 17 ayat 4. Nah, ini Paskah. Wahyu 17 disebutkan di situ domba, berarti Paskah. Ya, bukan tidak langsung disebut nama Yesus, tapi domba semacam. Dan perempuan itu memakai kain ungu, kain 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Ya. Tetapi anak domba akan siapa yang berperang melawan anak domba? Ialah Antikris bersama tentaranya, malaikat. Ya, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Nah, diulangi lagi, karena anak domba itu tidak pernah kalah, dia menang. Ya, maka mengalahkan mereka karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Yohanes Wahyu 1 ayat yang kelima, dia menguasai raja-raja di dunia ini. Mereka dan segala raja, mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Siapa bersama dengan dia? Semoga yang disebut bersama dengan dia adalah Anda di situ. Ya, juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang akan dipilih dan yang setia. Ya, dipanggil berarti apa yang kita dengar? Suara yang memindahkan kita dari dunia kematian kepada kehidupan. Itu dipanggil, kita dipanggil. Kemudian kita dipilih, yaitulah di dalam pengembalaan dan setia. Mas, pilihan itulah yang menang bersama dengan dia. Olehnya sekali ini kita sebagai umat Tuhan jangan dikalahkan oleh intimidasi iblis dari berbagai penjuru yang menghantam kita. Jangan kita dikalahkan, sebab kalau kita kalah, kalau mulai dari kecewa dan akhirnya kalah, iblis menang, maka kehidupanmu tidak ada bersama Yesus di surga. Gagal kau ikut Tuhan. Jangan terjadi. Mari sama-sama kita merendahkan diri kepada Tuhan, kita menyembah Dia. Saudara-saudara yang ada di rumah-rumah, dimanapun, mari rendahkan dirimu.